Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sepia Zahra Latifah, mahasiswa Gizi UIN Wali Songo Semarang yang sedang melaksanakan praktik kerja gizi di Rumah Sakit Kolbu Insan Mulia Batang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi informasi terkait diabetes mellitus. Semoga bermanfaat. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Jenis diabetes mellitus terdiri dari 4 tipe. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Yang ketiga, diabetes gestasional. Yang keempat, diabetes tipe lain. Pada kondisi diabetes mellitus tipe 1, yaitu ketiadaan total hormon insulin. Pada diabetes mellitus tipe 2, terjadinya peningkatan sekresi insulin akan membawa kegagalan pada sel beta pankreas dalam menghasilkan insulin. Yang ketiga, pada diabetes mellitus gestasional terjadi intoleransi glukosa yang terdeteksi pada kehamilan pertama. Hal ini dapat bersifat menetap atau hilang setelah melahirkan. Yang keempat, pada diabetes mellitus tipe lain terjadinya sindrom hormonal mengganggu sekresi atau menghambat kerja insulin. Macam kadar gula darah terdiri dari 3. Yang pertama, gula darah puasa, tidak lebih dari 126 mgdl. Yang kedua, gula darah sewaktu, kadar gula darah yang tidak lebih dari 200 mgdl. Yang ketiga, kadar gula darah 2 jam postprandial, kadar gula darah yang tidak lebih dari 200 mgdl. Gejala pada penderita diabetes mellitus akan merasakan poliuria, yaitu peningkatan pengeluaran urin. Terjadinya kenaikan semakin tinggi kadar gula darah, maka ginjal akan menghasilkan air kemih dalam jumlah banyak. Hal ini penderita diabetes sering berkemih dalam jumlah banyak. Yang kedua, penderita akan mengalami polidipsia, yaitu peningkatan rasa haus karena banyaknya urin yang keluar melalui sekresi urineria, lalu akan berakibat pada terjadinya dehidrasi intrasel, dan hal ini menimbulkan rasa haus. Yang ketiga, ada polifagia, di mana penderita diabetes mellitus akan mengalami peningkatan rasa lapar karena berkurangnya kemampuan insulin mengelola kadar gula darah, sehingga penderita akan merasakan lapar yang berlebihan. Yang keempat, penderita diabetes akan mengalami penurunan berat badan. Hal ini disebabkan karena penderita kehilangan cadangan lemak dan protein sebagai sumber energi untuk menghasilkan tenaga akibat dan kekurangan glukosa yang masuk ke dalam sel. Pada penderita diabetes mellitus akan beresiko terjadinya komplikasi penyakit. Yang pertama, diabetik retiopati, yaitu gangguan fungsi mata. Yang kedua ada diabetik neuropati, yaitu gangguan fungsi ginjal. Yang ketiga ada diabetik kardiopati, yaitu gangguan fungsi jantung. Yang keempat ada diabetik foot, yaitu gangguan fungsi kaki. Yang kelima ada diabetik neuropati, yaitu gangguan fungsi saraf. Selanjutnya ada tujuan tata laksana diabetes mellitus, yaitu diabetes mellitus yaitu memberikan makanan sesuai kebutuhan, mempertahankan kadar gula darah sampai normal atau mendekati normal. Yang ketiga, mempertahankan berat badan menjadi normal atau menurunkan berat badan. Yang keempat ada mengurangi atau mencegah terjadinya komplikasi penyakit.
Dalam penata laksanaan diet diabetes mellitus harus ingat 3J, yaitu jumlah, jadwal, dan jam dalam mengkonsumsi makanan. Selanjutnya ada syarat diet. Yang pertama, kebutuhan energi. Untuk BMR pada laki-laki yaitu 30 kilokalori per kilogram berat badan. Yang kedua, untuk perempuan yaitu 25 kilokalori per kilogram berat badan. Dalam menghitung total energi, yaitu BMR ditambah faktor aktivitas, dikurangi faktor usia, ditambah dengan faktor stres, ditambah apabila ada kehamilan. Yang kedua ada kebutuhan karbohidrat, di mana asupan karbohidrat sekitar 50-55% dari total kalori yang dibutuhkan. Karbohidrat yang digunakan dalam bentuk kompleks. Yang ketiga ada protein, di mana asupan protein yaitu 10-15% dari kebutuhan energi atau 0,8-1 gram per kilogram berat badan. Pilihan protein ini harus rendah lemak dan bernilai biologis tinggi, seperti ikan, udang, cumi, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Yang keempat, ada kebutuhan lemak, di mana lemak terdiri dari 20% sampai 30% dari total energi. Yang kelima, ada serat. Kebutuhan serat yaitu 25 gram per hari. Untuk asupan serat ini, makanan paling sedikit yaitu 25 gram per hari untuk orang dewasa. Untuk anak-anak, 5 gram ditambah 1 gram per tahun usia. Untuk kebutuhan natrium kurang dari 2300 mg per hari. Bagi DM yang memiliki komplikasi hipertensi, maka dilakukan pengurangan natrium secara individual. Selanjutnya ada jenis makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Yang pertama, makanan yang dianjurkan yaitu sumber karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, mie, kentang, singkong, ubi, dan sagu. Untuk sumber protein yaitu yang rendah lemak, ikan, ayam tanpa kulit, susu skim, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Untuk sumber lemak, jumlah terbatas, diolah dengan cara dipanggang, dikukus, disetup, direbus, dan dibakar. Untuk sumber serat, terdapat dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Untuk makanan yang tidak dianjurkan, yang mengandung banyak gula sederhana, contohnya gula pasir, gula jawa, sirup, jelly, dan buah-buahan yang diawetkan, susu kental manis, minuman botol ringan, es krim, kue-kue manis, dodol, kek, dan tarcis, serta makanan yang diawetkan. Dalam diabetes mellitus ada kejadian hipoglikemia, di mana suatu keadaan ini kadar gula darah menjadi sangat rendah, kurang dari 50 mg per dl. Gejala hipoglikemia, penderita akan merasa lapar, pusing, marah-marah, gatal-gatal, dan jantung berdebar, dan pandangan kabur. Treatment yang diberikan pada penderita hipoglikemia yaitu konsumsi permen, konsumsi air gula, konsumsi jus manis, dan konsumsi makanan yang kaya akan karbohidrat. Cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan.
Apabila masih terdapat kesalahan dalam hal saya menyampaikan informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Syukron wa bima minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.